الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang masih Allah tanamkan di dalam hati kita. Karena tanpa nikmat Islam dan nikmat iman, maka tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada-Nya. Buktinya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang sehat, dia bisa berjalan, bahkan berlari. Banyak orang yang kaya, bahkan miliarder, tapi dia tidak bisa mampu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena panggilan Islam dan panggilan iman di dalam hatinya masih lemah, sehingga menghalangi mereka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersama dan bisa bersanding dengan orang-orang yang kita cintai, terutama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Jadi ketika seorang sahabat dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sahabat ini bertanya kapan katanya hari kiamat?" Maka Rasulullah tidak menjawab. Dia tidak jawab kapan hari kiamat itu terjadi. Ada orang yang mengatakan bahwa kiamat itu tahun 2012. Dan alhamdulillah, orang yang mengatakan kiamat di tahun 2012 tersebut sudah mati duluan sebelum tahun 2012. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Soalnya Rasulullah mengatakan, tidak usah tahu kapan hari kiamat itu datang, tapi apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Sama dengan seseorang yang bertanya kapan kita akan mati. Mati itu urusan Allah, yang penting adalah persiapan kita untuk menghadapi kematian tersebut. Banyak orang beralasan kita masih sehat, saya masih sehat. Itu bertanda kematian masih jauh. Ternyata tidak juga Bapak Ibu. Banyak orang yang sehat-sehat, paginya masih bisa main masih bisa jogging, masih bisa beraktivitas. Tiba di waktu sore dia kena darah tinggi, dibawa ke rumah sakit meninggal. Begitu dekatnya kematian dengan kita, dan tidak ada yang tahu kapan waktunya kita akan mati. Maka yang terpenting adalah persiapan kita. Maka sahabat ini kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tak hanya amal. Saya hanya yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Saya hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, dia menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba."
Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan kita untuk menghadapi hari kematian kita atau menghadapi hari kiamat itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menanti kita. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Qaim yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyib. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rasul qulu min thayyibati wa'malus shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajul yudhillu as-safar ashqasa akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabb ya Rabb ya Rabb wa madma'uhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Rasulnya, Allah mengatakan inna Allah ta'ala tayyibun. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah baik-baik. La yuqbalu illa tayyiban. Tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul qulu min thayyibati wa'malus shalihan. Wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik dan beramal saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah menyebutkan sebuah kisah. Beliau mengatakan ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh di padang pasir. Kemudian dia dalam keadaan yang kumat, yang lusuh. Lalu kemudian dia mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah. Dia sebut-sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia mohon-mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang selama ini dimakan, apa yang dimakannya itu dari sesuatu yang haram, dan apa yang diminumnya dari sesuatu yang haram, dan pakaiannya pun dalam perjalanan tersebut berasal dari sesuatu yang haram. Dan dia tunggu, orang ini yang melakukan perjalanan ini tunggu dagingnya, pakaiannya, kebutuhannya banyak sekali dari hal-hal yang haram. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya, di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut
Di antaranya adalah yang pertama, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Baik dan tidaklah Allah menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesuatu yang disebut baik itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sesungguhnya makanan yang haram, sesungguhnya makanan yang haram akan menjadi penghalang bagi seseorang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba hendaklah dia berinfak dari barang yang haram. Hendaklah seseorang bersedekah dari rezeki yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada orang-orang yang bersedekah, yang berinfak dari sesuatu yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak atau sedekah dari orang-orang yang apabila rezekinya tersebut berasal dari sesuatu yang haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terkadang hari ini kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad lebih yang telah lalu telah menyampaikan, saya di al-adzati zaman, akan datang nanti di suatu zaman yang mana pada zaman itu seseorang dia tidak lagi memperhatikan dari mana rezeki yang dia dapatkan, dari mana uang yang dia dapatkan, dari mana beras yang dia bawa ke rumah. Tak pikirkan lagi dari mana. Yang penting duit, yang penting anak dan istri tak lepas. Itu saja kuncinya. Dia tak pikir apakah dari sesuatu yang halal atau dari sesuatu yang haram. Yang penting baginya anak istri tidak lepas. Semua kebutuhan keluarganya terpenuhi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis Rasulullah yang 14 abad yang telah lalu tersebut sudah terjadi di zaman kita ini. Yang mana hari ini kita akui atau tidak betapa orang-orang yang benar itu selalu diucilkan. Orang-orang yang benar itu sudah dianggap menjadi orang yang salah. Sementara orang-orang yang sudah jelas kesalahannya, itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh manusia. Orang-orang yang selalu berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu diuntungkan. Mereka disebut orang-orang yang baik, tapi justru orang-orang yang baik dianggap adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang mampu mencuri banyak harta, banyak uang, mereka disebut orang-orang yang pintar. Sementara orang-orang yang mungkin mencari rezekinya, ya, pagi sore dia cari, hanya bisa mencukupkan keluarganya karena dia memang tidak mau mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap orang yang tidak pintar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan di dunia ini, termasuk harta-harta kita yang kita miliki. Rasulullah mengatakan, adapun harta dua bertanya nanti di akhirat, min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan dari harta itu, harta tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
membimbing kita dan membukakan pintu-pintu rezeki yang halal kepada kita. Walaupun rezeki itu sedikit, yang penting halal dari Allah Subhanahu wa taala, dari usaha-usaha yang halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menutup rapat pintu-pintu rezeki yang tidak halal kepada kita, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu